Kenapa mau ke Saya dari Malaysia? Madura, Pak. Ya gimana ya? Mau bertahan di sana ya gitu-gitu aja, Bang. Iya, nggak ada perkembangan gitu Ya ya. perkembangannya malah makin rugi kerja di sana gitu. Kok bisa makin rugi gimana itu? Nah, soalnya saya kerja toko gede, udah gede tokonya itu ya, Bang. Oke. Agen Toko yang udah 24 agen. jam lah gitu. Kedai lah gitu ya, kedai yang Agen besar itu ya, Bang. Oh, agent gitu ya. Ya kayak Indomaret itu. Gajinya sebulan saya dikasih 850, Bang. 850? Iya, Percaya kan teman-teman ya? Betul. Gaji di toko besar paling besar gajinya itu 1 juta per bulan. Cukup gak? Buat makan 1 bulan? Gak cukup. Pantesan si abang ini berangkat ke Malaysia. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mereact TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian semuanya semoga baik-baik saja. Oke teman-teman, di video ini jom kita reaction bareng nih. Salah satu video yang diupload oleh salah satu channel yang bernama Romlah Pratama. Beliau selaku konten reaction juga, tapi ada vlog, ada podcast juga teman. Dan di video kali ini kita reaction tentang podcastnya dengan orang Indonesia satu kampung, mungkin teman beliau baru pulang 1 minggu daripada negara Malaysia yang sebagai TKI baru pulang, dan perasaannya baru 1 minggu di Malaysia itu, di Indonesia maksudnya, itu merasa kurang teman-teman, merasa mau jadi apa gitu kalau hidup di Indonesia. Makanya ada tujuan lagi dan niat lagi untuk balik ke Malaysia teman. Oke, seperti apa videonya, jom kita play bersama, let's go. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlah Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Kali ini kita kedatangan tamu guys. Ini langsung dari Indonesia guys. Soalnya di sini hanya berapa hari? baru 2 hari ini. Baru 2 hari guys. Baru 2 hari sampai ke Malaysia gitu guys. Rencananya mau kerja apa di sini? Mau kerja restoran yuk. Restoran. Jadi visa kerjanya itu untuk restoran gitu ya. Baru 2 hari di Malaysia, baru sampai Malaysia 2 hari. Besok ke hari Senin? Ya besok langsung mulai kerja. Oh, besok langsung mulai kerja. Jadi ini beberapa posisinya di hari Malaysia. ini, sekarang dan beberapa hari yang lalu itu istirahat dulu gitu ya. Iya, istirahat dulu. Oke. Capek perjalanan jauh itu. Iya. Ya, seperti ini guys. Seperti ini kalau kita kerja di Malaysia itu biasanya ya suruh istirahat dulu sama bosnya, suruh rehat dulu gitu. Habis itu kalau sudah siap kerja, nah kita kerja gitu guys. Ya, seperti inilah kira-kira. Oke. Kenapa nih? Ini kebetulan nih satu kampung guys. Kita ini satu kampung nih. Satu kampung. Dari Jember juga ya. Dari Jember juga. Satu kampung. Kenapa mau ke Malaysia? Saya dari Madura, Pak. Ya gimana ya? Mau bertahan di sana ya gitu-gitu aja, Bang. Iya, nggak ada perkembangan gitu ya. Perkembangannya malah makin rugi kerja di sana gitu. Kok bisa makin rugi gimana itu? Nah, soalnya saya kerja toko gede, udah gede tokonya itu. Oke. Agen toko yang udah 24 jam lah gitu. Kedai lah gitu ya, kedai yang agen besar itu ya, Bang. Oh, kayak agent gitu ya. Ya kayak Indomaret itu. Gajinya sebulan saya dikasih 850, Bang. 850? Iya. Percaya kan teman-teman ya? Betul. Gaji di toko besar paling besar gajinya itu 1 juta per bulan. Cukup gak? Buat makan 1 bulan? Gak cukup. Pantesan si abang ini berangkat ke Malaysia mencari dana lebih untuk membantu perekonomiannya di keluarganya di kampung. Termasuk salah satunya adalah orang tuanya teman-teman. Sebulan 800 lah ya, 850.000. Iya, sebulan itu. Itu di kampung kita itu, di Jember itu. Ya, di daerah Tanggul itu ya. Oh, di Tanggul. Oke, 850. Kalau uang sini 800 itu enggak sampai 300 ringgit. Enggak sampai 300, iya. dalam 250 250 gitulah. Ya pekerjaan sekitar 1 bulan hari itu di sini. 1 bulan itu. Ya 1 bulan. Waduh. Parah, Bang. Betul sekali ini. Betul sekali Ya teman-teman. gimana mau mikir masa depan ya? Allah. Mikir makan aja nggak cukup gitu ya. Itu kan
masih daerah Jember, udah masih apa itu ya? Udah masuk Kota. kota kan ya, Bang? Iya, Saya juga pernah kerja di Jakarta itu, Bang, di Jakarta. di Jakarta, oke Ya, oke. di Udah pernah daerah ke Jakarta juga? ya, di daerah Oke. Tangerang. Oke, di Tangerang. Tangerang, Oke ya. oke oke. Toko Di sana sembako berapa Sana gajinya? kerja kedai, kayak kedai di sini. Oh ya, kedai runcit kalau di sini. Iya, kayak Kedai kedai runcit, itu. ya. Toko peracangan kata orang Indonesia Ya, gitu. 24 jam full itu, Bang. 24 jam saya. 24 jam? Iya, saya istirahatnya itu cuma 3 jam. Sehari semalam itu istirahatnya cuma 3 jam. Oh. Ya, itu gajinya 1.500. 1.500.000. 1.500.000. Duit sini 1.500.000. 700-an lah. 300 dalam 500 ringgit lah. Enggak Ya, sampai ringgit, 450 ringgit. 480 atau 470 ringgit gitulah. Enggak, 500 ringgit teman-teman, kurang lebih 500 ringgit itu gaji sebulan kerja di Indonesia perharinya selama 24 jam. 24 jam kerja di Indonesia teman-teman ya. Full time itu istirahatnya cuma 3 jam dalam sehari. Itu sebulan digaji RM 500 ringgit Malaysia. Jadi kalau dirupiahkan menjadi 1.500.000. Bayangkan teman-teman. Kerja 24 jam, istirahatnya cuma 3 jam. Itu sebulan digaji 1.500 atau 500 ringgit Malaysia. Itulah kondisi Indonesia saat ini. 1 bulan, guys. Allah, Itu Allah, pun istirahatnya berapa jam? Istirahatnya 3 jam. Saya tidur itu jam 3 pagi sampai jam 6 itu harus bangun udah. Waduh. Itu langsung kerja. Gimana komentar kalian? Ya Bentar, betul, bentar. betul Kalau sekali di sini itu. yang saya tahu ya, kedai kan ada juga kedai-kedai di sini yang 24 jam seperti 7-Eleven ya. Kalau di Jakarta juga ada lah 7-Eleven. Kekema itu kalau nggak salah ini ya. Kalau nggak salah 12 jam bergantian atau 8 jam gue nggak paham, tapi yang pasti itu bergantian. Di sini juga ada kedai makan, restoran gitu, kedai mama yang 24 jam, juga ada kedai-kedai yang 24 jam itu juga gitu. Oh, Ada yang kayak menerapkan sip-sipan itu. iya, sip-sipan. Ada yang menerapkan 12 jam bergantian, ada yang menerapkan 8 jam 8 jam. Betul. Ya, Seperti tapi itu. saya di situ temannya sekitaran 7 orang sampai 8 orang. Ya, 8 orang. Ya, 8 orang semuanya. Itu pun sama, 3 jam juga tidurnya. Kalau yang lain mah beda. Kadang ada yang 4 jam, ada yang 5 jam itu. Oh, oke. Tergantung yang dari 3 jam profesinya itu- apa gitu ya. Iya, yang 3 jam itu berdua saya sama teman saya di Madura. Waduh, dia orang Madura lah gitu ya. Iya. Orang Madura, satu daerah dengan saya teman. Orang Madura ya. Yang 7 orang itu kerja di bagian bensin, saya di bagian toko Ada sendiri. yang jual-jualin bensin gitu ya. Iya. Eceran Kolak. bensin eceran Kolak gitu, bensin. yang botolan gitu, ya, Iya. pakai botol gitu ya. Aduh. Oke. Itu di kedai ya, di Ya, kedai. di kedai itu. Ada sembako. Susah nggak itu untuk masuk kerja ke sana, itu susah nggak? Harus persyaratannya itu apa aja? Kalau masalah Nggak ada. persyaratan sih, saya yang Nggak paling ada. lucu itu yang nomor perkiraan nomor 7 atau nomor 8 itu, Bang. Harus Oke. berpenampilan menarik itu apa itu? Masa ya yang kerja harus Kayaknya nggak ganteng ada, gitu, Bang. Bang, harus Oh, harus iya. cantik gitu, Bang. Iya. Itu kalau di Indomaret, Alfamaret harus berpenampilan baik. Maksudnya harus rapi teman-teman ya. Skill gak penting sih, harus rapi sih sebenarnya. Ya termasuk skill juga penting sih sebenarnya. Gak paham pokoknya syarat kerja Indonesia tuh ribet banget teman ya. Ribet pokoknya. Terus gimana nasibnya yang jelek ya? Ya itu. Masa yang jelek harus kerja kuli gitu, Bang. Iya. Gitu. Kan banyak juga, mohon maaf ya, yang tidak berpenampilan menarik, yang tidak ganteng lah gitu ya. Tapi apa ya, lulusannya lulusan tinggi, sarjana gitu kan, Ya, bahkan banyak. pernah kuliah S1 gitu. Banyak. Masa iya orang S1 disuruh nguli kan gitu kan? Logikanya. Yang berpenampilan menarik pun kalau hanya punya ijazah SMA itu Nggak masuk. kebanyakan nggak masuk. Waduh. Oke, syaratnya apa aja? Kalau di sana, Syaratnya kalau di mah- sana lah. Kalau yang pertama itu daftar riwayat hidup ya. Daftar riwayat hidup. Ya, itu di sana ada Oke, daftar riwayat satu. hidup. Oke.
Yang kedua itu Supaya TV. Ya betul teman. fotokopi KTP, KTP. KTP. Yang KK. ketiga kakak. IC ya itu KTP. kartu keluarga, guys. Ya. Jadi dalam satu keluarga itu ada di sana itu biasanya bapak ayah, bapak sama ayah sama aja ya. Ayah, ibu, anak berapa itu biasanya daftar keluarga gitu. Kalau kalian nggak ngerti gitu. Jadi KK itu kartu keluarga kalau di Indonesia. Kalau KTP itu KTP IC, guys itu. Kayak IC itu. Oke, kartu keluarga. Habis itu yang keempat Yang keempat fotokopi SKCK. SKCK. SKCK Surat itu surat keterangan dari keterangan kepolisian sehat kan? ya. Bahwa kamu tidak pernah melakukan kriminal. Kriminal betul kasih Iya. surat keterangan kepolisian. Oke, tidak pernah masuk penjara gitu ya. Itu harus. Harus. Oke. Wajib, wajib. Yang kelima itu buat foto itu 4 kali. Oh, 4 kali 6 itu, foto. ya, foto kotak. Buat apa itu foto itu? Nggak Buat tahu. pajangan itu. Nggak tahu. Iya, Nggak iya, tahu gak ada juga, itu cuma manfaatnya. persyaratan ya. Gimana lagi daripada gak kerja kan bang. Oke. Ya, buat oke. lah. Lagi Setelah itu berpenampilan Tinggi menarik badan, lah. ya, tinggi badan, berpenampilan menarik. Oke. tinggi badan Dan yang juga ada. terakhir itu apa? Surat lamaran kerja. Surat lamaran kerja. Surat lamaran kerja. Jadi harus ada surat lamaran kerja juga. Ya, Oke, itu kalau kerja restoran, kedai itu sama aja lah gitu. sama aja semua. Pabrik gitu ya. Apa kilang kalau di sini gitu. Oke, tapi kalau di Malaysia ini kalau setakat hanya kerja, nggak tahu kalau di perkantoran atau apa office ya. Gua nggak tahu itu karena gua nggak pernah kerja di sana. Yang saya tahu kerja kerja restoran, kerja kedai itu pernah dulu waktu muda dulu lah gitu ya. Itu nggak pernah ditanyain kayak gitu. Yang pertama ditanya itu kamu bisa kerja apa? Iya betul. Kalau di sini. Cuman ditanyain kamu bisa masak enggak? Kalau nggak bisa nanti bisa Diajarin. diajarin di sini bisa diginiin Oh, Yang penting waktu interview ya, itu hari gitu Iya. kamu. Waktu pertama mau ketemu kerjanya. saya sama bos saya itu ditanyain itu, kamu bisa apa? Oke. Saya cuman bilang saya baru datang, Maci, Dari- saya baru iya. datang Maci ke sini. Saya gak tahu apa-apa. Ya Iya. udah, kamu mau nggak diajarin masak? Kalau mau, kalau kamu minat kerja, yang penting jujur. Ya udah kerja aja gitu. Tuh guys, dengerin tuh. Beda nggak tuh? Benar, Beda banget guys, bener. betul. Gua aja dulu pernah gua punya pengalaman seperti ini orang baru ya, orang nggak pernah masuk ke sini, nggak pernah Ya, masuk ke sini kan. sampai heran gitu bang saya bang, nggak Heran, ditanyain apa-apa. Kok kamu kecil-kecil udah kerja kayak gini. Pertanyaan nggak ada pertanyaan, cuma Nggak ada ya? Iya, cuman ditanyain itu saya bilang gini. Siap Ya nggak udah gitu saya ya? ajarin, udah kerja gitu. Itu dia. Yang terpenting ini memang sebenarnya itu kalau mau kerja di sini itu yang terpenting itu kemauan. Betul. Dia mau kerja Betul kemauan dan tuh. ya pastinya ya harus oke lah kerjanya gitu, harus apa ya, Ya harus jujur. Iya, Yang jujur. pertama harus jujur, Yang yang pertama kedua harus harus jujur itu. minat kerjanya itu. minat harus, kerjanya ya, harus baik kerja. harus baik kerjanya, iya itu harus jaga kerja ya gitulah. Betul Seperti sekali. time kerja harus kerja ya biasalah, harus on time gitu ya. Ya, waktu Karena di sini istirahat, tuh ya seperti itu. istirahat. Iya. Apalagi guys, kita itu punya skill. Waduh, tambah dihargai di sini guys. Bener. Di Indonesia, lu mau punya skill, lu mau punya kebiasaan apapun, tapi nggak ganteng guys. Tapi nggak punya yang disebutin tadi syarat-syaratnya itu, nggak akan punya kerja yang enak Betul. maksudnya. Gitu. Nah inilah alasannya kenapa si kakak ini pergi merantau ke Malaysia. Kalau masih di Indonesia mau jadi apa nasib kami katanya. Ya begini-begini aja gak ada perubahan. Maka mencari perubahan hidup ekonomi keluarganya di Indonesia, pilihan salah satunya adalah merantau ke Malaysia. Ya kerjanya ya minimal kuli lah, kuli bangunan gitu ya. Jadi Berat kontrak, kuli bangunan. kontrak gitu. Kalau menurut saya sendiri mah di Indonesia itu persyaratan itu gak berlaku sih bang. Iya. Yang pertama itu yang paling pertama yang berlaku itu orang dalam, pasti itu orang dalam. Yang paling ini ya, yang paling apa Iya, ya? yang paling menarik. Manjur lah gitu ya. Ya yang paling Yang paling manjur yang ini pasti diterima. Jadi orang ada terdekat. orang dalam, ada pasti uang. keterima. Ada orang dalam itu pasti keterima. Dan harus main gini, orang teman, dalam. main Yang uang. paling Iya, menarik orang itu dalam. Pungli. persyaratan itu. Oke, gini. Gaji kuli di sana itu berapa sih sekarang?
3 Gaji juta. kuli mah kalau di Kalau kuli daerah- bangunan lah gitu. Kalau di daerah mana itu bang, kan beda-beda di sana. Oke, di tempat kita aja. Kita ngomongin tempat kita aja. Kalau di daerah Surabaya itu saya kan pernah kerja di Ya, sana juga. tukang lah tukang yang bisa semuanya lah gitu ya. 120. 120 Per ribu. hari. Ya, Berarti Per duit hari. sini 30, 40 ribu, 40 ringgit lah. 45 Ya. ringgit lah. 40 itu kebanyakan bang. Iya, 40 ringgit. Iya. Jadi sekitar itulah 40 ringgit gitu. Satu hari. Ya, 1 hari. Itu kalau kuli, kalau kuli itu 100 ribu. Betul teman-teman, kuli bangunan itu kalau di daerah saya kan dengan abang ini sama lah. Saya Madura, beliau dari Jember. Itu kerja bangunan per harinya digaji kurang lebih 110 sampai 120 ribu per hari. Itu kalau ringgit Malaysia kurang lebih 40 ringgit Malaysia. Itu kerja berat loh teman-teman, kerja berat. Bayangkan loh. Sumpah. Berat. 100 ribu, 30 ringgit lah sini ya. Ya, Waktu aku dulu aja tahun berapa itu? Waktu awal-awal kesini itu udah 30 ringgit itu. Udah 30 ringgit dulu itu. Dulu ya awal-awal gue masuk ke sini. Dulu itu. Sekarang tukang yang bisa semuanya itu bisa 150, bisa 200. Kalau yang bisa, yang boleh semua mengerjakan semuanya, skillnya boleh, kerjaannya cantik, amanah, jujur, waduh, mahal kerjanya. Apalagi boleh welding atau elas kalau di sana. berarti hampir 800 ribu per hari. Iya, dalam itu. Tapi kotor lah, kotor. Ya, kotor. Kotor. Biasanya cuma dikasih makan itu tengah hari. Tengah hari, jam 12 itu rehat, Tapi tengah hari itu 800 dikasih makan gitu. 800 ribu tuh besar. Itu kotor. Kalau yang kerja-kerja yang apa namanya ya, yang semua bos kasih itu seperti rumah dikasih, makan ditanggung bos, itu beda kerja, beda gajinya. Biasanya tuh gaji bulan macam saya nih, aku nih tak nggak ambil gaji bulan, gue tuh ambil gaji minggu. Jadi gue nggak tidur di tempat bos, nggak tidur di tempat fasilitas bos, tapi apa-apa yang ada di tempatku tuh dibayarin gitu. Cuman Ditanggung makan sama aja lah, bosnya. makan aja lah gitu. Makan tengah hari aja dikasih. Berarti Pagi rumahnya sama itu petang. ditanggung sama bosnya. Iya, rumah. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Jadi itulah ungkapan dari TKI baru yang baru sampai ke Malaysia 2 hari. Kalau saya masih di Indonesia, gimana nasib ekonomi keluarga kami? Kalau masih bertahan di Indonesia, bayangkan loh, kerja 24 jam, gajinya 1.500 atau 1.500.000. Kalau di rupiah, di ringgit Malaysia kan itu kurang lebih 500 ringgit Malaysia. Itu kerja 24 jam, full time, istirahatnya cuma 3 jam. Ada kerja di toko besar, Indomaret, itu supermarket lumayan lah, terkenal. Itu digaji 850.000, kurang lebih 250 ringgit Malaysia per bulan. Bayangkan teman, kecil loh, gak cukup buat biaya hidup, makan keluarganya, buat biaya hidup sendiri. Gak cukup teman, mau nabung kayak gimana? Kalau terus kayak gini kan, yalah, silahkan komen lah buat teman-teman semuanya. Oke, itulah video hari ini. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga subscribe. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.